Banyak orang yang masuk ke kripto bukan karena paham, tapi karena mereka itu FOMO, fear of missing out. Banyak dari mereka itu takut ketinggalan cuan. Ketika harga mulai naik, muncullah rasa serakah. Rasa greed itu mereka mulai muncul. Mereka mungkin sering sekali melihat banyak influencer atau orang yang pamer cuan dari kriptonya di sosial media. Ini membuat mereka itu semakin FOMO dan nggak ingin ketinggalan. Cuma karena iming-iming influencer yang share portonya naik 100%, nah mereka semua itu jadi greedy buat ikut-ikutan buat beli di pucuk. Akhirnya, mereka semua jadi yang namanya sangkuters tadi. Sayangnya, market itu nggak akan selalu naik. Ketika harga mulai turun, panik itu bakal selalu terjadi. Mereka mulai jual rugi, banyak yang cut loss. Ini menjadi salah satu skenario yang selalu salah. Beli di atas, jual di bawah. Ketika mereka mulai rugi, rasa takut atau fear itu mulai menguasai pikiran mereka. Orang mulai menyesal, overthinking, bahkan menyalahkan market atau influencer. Sebagian besar dari mereka masih memiliki harapan atau hope. Mereka di sini berharap harganya itu akan balik lagi. Mereka memilih buat nggak cut loss, mereka memilih buat hold aset kriptonya yang jelas-jelas udah turun 90%. Sebenarnya memiliki harapan atau hope itu baik, tapi kalau nggak diiringi dengan logika dan analisa, itu semua bisa berubah menjadi jebakan. Banyak orang yang nggak sadar kalau sebenarnya mereka itu kejebak di yang namanya confirmation bias. Mereka hanya mau mencari info yang membenarkan keputusan mereka. Contohnya ada orang yang membeli aset kripto A. Dia akan mendengarkan teman-teman ataupun influencer yang hanya menyatakan bahwa aset tersebut bakalan naik. Tapi mereka nggak akan mau mendengarkan teman-teman ataupun influencer yang menyatakan sebaliknya. Mereka lebih memilih untuk percaya kepada apa yang mereka yakini tadi. Confirmation bias itu kesalahan total banget, teman-teman. Jadi yang harus kalian lakukan sebenarnya itu adalah kalian harus bisa menganalisa dua arah. Jadi kalian nggak hanya mendengarkan yang baiknya saja, tapi kalian juga harus mau menerima yang buruknya juga. Jadi kalian juga harus mau untuk mempelajarinya dua arah, supaya kalian nggak kejebak di yang namanya confirmation bias tadi. Lalu yang kedua ada yang namanya sunk cost fallacy. Ibarat kalian tuh mau menonton film di bioskop ya. Kalian udah bayar tiket 50.000, lalu di tengah-tengah kalian nonton film tersebut, kalian ngerasa kayak, aduh, film ini kayak kurang enjoy, kalian kurang nyaman, filmnya nggak bagus. Tapi karena kalian punya pemikiran kayak, aduh, aku udah bayar 50.000 nih. Kalian jadi kayak, aduh, udahlah, aku nonton aja sampai habis. Nah, ini sebenarnya adalah mindset yang salah kalau kalian terapkan di dunia kripto, teman-teman. Kalau di dunia kripto, teman-teman, ini biasanya aku kasih contoh ya, ada orang A yang beli aset kripto. Tapi aset kripto yang mereka beli itu udah jelas-jelas turun sampai 90%. Mereka berpikirnya kayak suatu saat aset ini bakalan kembali di harga mereka beli. Tapi nyatanya teman-teman, itu semua nggak seperti itu. Kalau kalian lihat lebih jauh, banyak aset kripto yang ketika udah turun, nggak balik ke harga semulanya. Nggak balik ke harga ketika mereka beli, atau bahkan nggak balik ke harga di awal mereka listing. Kalian jangan sampai punya mindset sunk cost fallacy tadi. Dan selanjutnya, yang paling terakhir dan berbahaya, itu namanya herd mentality. Ini sebenarnya hampir mirip sama dengan poin nomor satu tadi, tapi herd mentality ini, kalian benar-benar pure masuk kripto, hanya ikut-ikutan aja. Herd mentality ini, contohnya kalau di dunia kripto adalah, ketika ada orang A atau influencer A beli aset kripto A, kalian otomatis ikutan buat beli. Padahal kalian itu sebenarnya nggak tahu apa yang kalian beli. Jadi ketika mereka jualan, kalian otomatis ikutan jualan nih. Nah, sebenarnya ini salah total, teman-teman. Alangkah baiknya, kalian itu at least tahu aset kripto apa yang kalian beli. Kenapa kalian harus tahu aset kripto apa yang kalian beli? Karena semua keputusan dan tanggung jawab investasi itu balik lagi ke keputusan kalian masing-masing. Ingat, ketika kalian mengalami kerugian, jangan sampai kalian menyalahkan orang lain. Karena semua keputusan ada di tangan kalian. So guys, di kripto itu bukan bicara tentang cepat-cepatan kaya, tapi ini semua juga soal psikologi. Yang sukses di kripto bukan siapa yang paling pintar atau siapa yang paling jago trading, tapi siapa yang paling tahan mental, bisa beradaptasi, dan mau belajar terus. Karena di industri kripto itu perkembangannya sangat-sangat cepat. Itu tadi beberapa mindset supaya kalian nggak salah terjun di dunia kripto. See you guys in the next video.